Hey, selamat malam ya kepada ibu-ibu semua. Selamat tahun baru ya di tahun 2023 ini, dan saya merasa topik ini adalah topik yang sangat-sangat penting sekali ya. Kita mengawali awal tahun. Topik forgiveness itu mungkin udah banyak sekali ya. Kita pernah dengar, kita pernah belajar, dan sangat mudah untuk didengar, dikatakan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Betul ya ibu-ibu ya? Ya, tapi saya pikir justru kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kenapa banyak sekali ya kata-kata tentang pengampunan yang Tuhan tekankan dalam kehidupan kita. Kenapa begitu pentingnya ya? Saya langsung aja, oh ya sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Iwan Cahyadi. Saya berasal dari Bandung ya. Istri saya Arvilia, anak saya 2, Michelle dan Raymond ya. Michelle sudah menikah dengan Evan Smith, tinggal di Amerika ya. Anak saya yang laki juga udah di Amerika, jadi kami tinggal berdua saja di rumah ya. Itu aja mungkin perkenalan pelayanan saya di kebanyakan di LK3 ya, Lembaga Konseling Keluarga Kreatif, yang fokus di dalam pelayanan konseling terhadap keluarga ya. Jadi konseling saya lebih ke arah kepada konseling pernikahan, konseling parenting, dan juga konseling karir ya. Apa yang menjadi beban saya dalam pelayanan itu adalah yang merupakan kegagalan dalam hidup saya. Jadi saya percaya ya ibu-ibu sekalian, kalau kita mengalami banyak problem di dalam kehidupan kita di masa muda kita, tapi di dalam Tuhan ya, Tuhan akan pakai itu menjadi satu modal, satu investasi di dalam pelayanan kita ke depan. Jadi saya dulu salah jurusan ya, saya dari Teknik Kimia ITB, tapi karena salah jurusan makanya saya punya beban dalam konseling karir. Gimana sekarang menolong orang-orang jangan sampai salah jurusan. Gimana menolong orang-orang supaya jangan salah mengambil pekerjaan. Ya, itu harus disesuaikan dengan passionnya, dengan desainnya, dan dengan interestnya. Ya. Kemudian saya juga dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis, banyak konflik, banyak problem, ya. Dan itu yang membuat saya tertarik untuk bagaimana ya saya bisa terbeban di dalam keluarga dan pernikahan, ya. Oke, itu aja perkenalannya. Karena waktunya singkat, ya, cuma 1 jam, saya langsung mulai aja. Saya langsung share screen ya. Oke, jadi temanya adalah tentang forgiveness ya. Saya mungkin uraikan lagi tentang forgiving what you cannot forget. Ini mungkin akan jauh lebih menarik ya. Bagaimana kita bisa mengampuni sesuatu yang tidak pernah kita bisa lupakan. Ya, banyak orang yang salah kaprah. Oh, kamu kalau masih ingat-ingat berarti kamu belum mengampuni. Ya. Tapi di sini kita akan lihat bahwa mengampuni ya itu bukan nggak sama dengan melupakan. Peristiwa yang sangat menyakitkan, peristiwa yang sangat melukai kita, sampai kapanpun, sampai kita meninggal pun kita tidak akan pernah bisa lupa. Tapi peristiwa apapun kita bisa mengampuninya ya. Jadi kita harus memulai dengan mengapa perlu mengampuni ya. Alkitab menekankan berkali-kali tentang pengampunan. Karena sebenarnya kalau kita tidak bisa mengampuni ya, kita ini kan hidup seperti di dalam satu penjara. Ya, penjara apa? Itu penjara emosi kita. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian ya, setiap orang pernah mengalami bagaimana kita merasakan sakit hati, merasakan terluka ya, dan kita sulit sekali untuk mengampuni orang tersebut. Tapi pada saat kita memendam kemarahan, kepahitan tersebut, emosi kita ini terpenjara. Kita tidak bisa lagi hidup bebas. Nah, emosi ini akan mempengaruhi fisik kita. Ya. Dan fisik kita menjadi banyak problem. Sakit mah, sakit kulit, sakit tidak bisa tidur ya. Macam-macam sakit keluar. Ya, ada yang disebut dengan psikosomatis ya. Banyak orang yang sakit, wah banyak sekali sakitnya. Tapi begitu diperiksa ke dokter, diperiksa di lab semuanya bagus.
Nah, ini yang disebut dengan psikosomatis, penyakit fisik yang disebabkan karena masalah-masalah emosional, sehingga ini akan mempengaruhi kualitas daripada kehidupan kita, ya. Jadi makanya saya percaya nggak ada orang yang pengen di penjara, hidup dalam penjara itu nggak nyaman sekali, karena itu terbelenggu, ya, tidak bebas sama sekali. Yang kedua, ya, yang penting juga orang yang memang tidak bisa mengampuni itu pasti hubungan dengan Allah itu tersumbat. Ya, hubungan dengan Allah tersumbat, yang itu menyebabkan relasi dengan orang lain itu juga tidak bisa benar-benar lepas gitu loh. Ya, jadi makanya kalau kita lihat dari dua, banyak ya alasan-alasan kenapa kita perlu mengampuni, tapi dari dua hal ini merupakan sesuatu hal yang perlu sekali kita lakukan, ya. Nah, dua sisi pengampunan yang perlu kita belajar, ya. Sekali lagi tadi mudah sekali untuk kita mengatakan pengampunan, tapi sulit dan berat untuk kita bisa memberikan pengampunan itu. Betul ya? Mudah dikatakan, sulit untuk dilakukan. Tetapi good news-nya adalah pada saat kita bisa melakukan pengampunan ini, ya, kita akan bisa menjadi bahagia dan lega, ya. Hidup ini benar-benar tidak ada satu lagi sesuatu yang menghambat kehidupan kita. Ya, bayangkan aja kalau kita punya kemarahan, kebencian, kepahitan kepada orang yang yang kita benar-benar benci, ya. Kita pergi ketemu dengan dia, kita yang menjauh. Kita mau apa-apa gitu ya, ketemu orang tersebut terhambat. Jadi benar-benar tidak ada satu kebebasan, ya. Nah, dalam pengampunan yang paling penting adalah sebenarnya dua kata ini. Forgiven menjadi forgiver. Jadi kalau saya ya mau belajar untuk bisa mengampuni orang lain, menjadi seorang yang pengampun, kita harus merasakan dulu saya pernah diampuni. Orang yang benar-benar tidak pernah merasa diampuni itu biasanya sulit sekali untuk bisa mengampuni orang lain, ya. Jadi ini kuncinya. Bagaimana saya bisa menjadi seorang yang bisa mengampuni, ya? Saya harus merasakan dulu saya pernah diampuni. Dan kita bersyukur ya sebagai seorang yang percaya, ya, kita pernah diampuni. Jadi mengampuni seharusnya menjadi mudah bagi orang yang pernah merasa diampuni, ya. Dan mengampuni, sekali lagi, mengampuni secara total hanya bisa dilakukan kalau kita bersama-sama dengan Yesus dan melalui kuasa Roh Kudus. Kenapa saya melihat seringkali ya dalam konseling menemukan banyak orang, khususnya orang-orang Kristen, ya, orang-orang percaya, saya sudah mengampuni kok, ya. Saya sudah mengampuni mama saya sudah mengampuni papa saya, ya. Tapi tolong jangan bicara-bicara lagi tentang dia. Tolong jangan tanya-tanya lagi, ya. Kenapa? Karena pada saat saya udah nggak mau lagi ngomong soal dia, ya. Dan itu sebenarnya belum mengampuni. Jadi mengampuni itu bukan dari pikiran kita. Mengampuni itu bukan dari kata-kata kita. Seringkali kalau saya tanya, kenapa Anda sudah mengampuni orang itu? Ya karena Yesus sudah mengampuni saya. Itu dari pikiran kita. Ya. Jadi sebenarnya sekali lagi proses pengampunan ini gampang-gampang susah. Tapi pasti bisa ya kalau kita punya keinginan untuk bisa terbebas daripada belenggu tadi. Nah, perlu kita renungkan ya dua pertanyaan ini. Apa benar bahwa kalau kita masih ingat terus peristiwa menyakitkan masa lalu itu, berarti kita masih belum bisa mengampuni? Ya, saya nggak tahu, mungkin ibu-ibu pernah juga ya dijudge, ya, dikatakan seperti itu. Kamu kok masih ingat terus sih peristiwa itu? Udah lupakan saja, ya. Move on, nggak boleh kita terus ingat-ingat peristiwa menyakitkan masa lalu itu. Karena kalau kamu masih ingat, berarti kamu belum mengampuni. Betul nggak statement ini? Gimana? Menurut ibu-ibu benar nggak? Diam itu tandanya apa? Gak apa-apa. Menurut Bapak, menurut ibu-ibu benar nggak kalau kita masih ingat terus peristiwa yang sangat menyakitkan itu, berarti kita belum mengampuni? Salah. Salah, Pak. Kenapa?
kita masih tetap ingat. Ya, peristiwa yang menyakitkan, apalagi sangat menyakitkan, apalagi sangat traumatik, tidak mungkin bisa kita lupakan. Ya, seseorang yang mengalami pelecehan seksual misalnya, itu berat sekali. Ya, tidak mungkin dilupakan, diiris gimana pun nggak ada. Tapi ada kasus-kasus karena itu sangat terlalu menyakitkan, dia lupa. Ya, tapi yang menarik adalah lupa semuanya. Baik peristiwa menyakitkan, baik peristiwa menyenangkan. Jadi kalau saya konseling misalkan ya, coba Anda ceritakan peristiwa yang paling menyakitkan, yang paling memalukan yang ada dalam hidup Anda. Oh nggak tahu, nggak ada, nggak ingat. Apa peristiwa yang paling menyenangkan? Nggak ada juga. Itu bisa terjadi juga ya. Tapi itu bukan berarti dia mengampuni. Jadi ada orang kalau mengalami peristiwa yang sangat-sangat traumatik, itu bisa lupa. Tapi itu istilahnya bukan lupa, tapi shutting down. Lupa semuanya. Ya, peristiwa saya di masa-masa itu jadi lupa semua. Jadi sekali betul jawabannya tidak benar. Ya, it's okay, kita masih ingat. Ya, cuman apakah tandanya bahwa kita sudah mengampuni orang yang telah menyakiti kita, tapi kita masih ingat tuh bedanya apa? Ya, kalau saya masih ingat peristiwa itu, saya masih ingat orang itu, tetapi saya belum pulih, dengan saya pulih bedanya di mana? Nah, jadi sama dengan kalau ibu-ibu punya luka ya, punya luka secara fisik di tangan misalnya ya. Anda lukanya bernanah sampai dalam sekali. Itu kalau Anda lukanya belum sembuh, itu dipegang sedikit aja ya, disentuh udah bereaksi. Ya, betul nggak? Tetapi kemudian kalau luka itu udah sembuh, diobatin dan kemudian sembuh ya, bekasnya mungkin goresannya masih ada. Tetapi kalau sembuh, dipegang, disentuh, ya, ditepuk pun tidak akan merasa sakit. Nah, itulah salah satu tanda ya kalau Anda pengen tahu apakah saya sudah mengampuni, ya. Kalau Anda sudah mengampuni, Anda menceritakan kembali peristiwa itu, Anda menceritakan tentang orang itu, Anda tidak akan lagi sampai nangis, sampai sakit, sampai keluar emosi negatifnya, ya. Jadi tandanya adalah seperti Anda membuka album foto, ya, menceritakan bahwa ini pernah terjadi dalam hidup saya, dan saya sudah mengampuninya. Ya, jadi itu kita perlu mengerti ya tandanya apa. Tapi kalau Anda bilang, ya saya udah mengampuni, tapi saya tidak mau lagi ya, Anda tanya-tanya tentang kejadian atau orang itu, ya. Nah, kita perlu belajar mengerti beberapa prinsip di sini, ya. Kenapa pengampunan itu penting? Ya, yang pertama, orang yang telah menyakiti kita, orang yang telah melukai kita, itu belum tentu bersalah atau berbuat jahat sama kita. Ini satu kebenaran. Ini mungkin menarik ya, betul nggak? Apakah betul orang yang telah menyakiti saya belum tentu merasa bersalah dan berbuat jahat terhadap saya? Nah, jadi ibu-ibu boleh pikirkan, mungkin saya kasih contoh begini ya. Yang simpel aja, misalnya ya, ibu-ibu waktu punya anak kecil ya, waktu punya anak kecil, kemudian anak ibu itu minta pisau yang tajam untuk main pedang-pedangan di dapur. Dikasih nggak kira-kira? Ya, pasti kan nggak dikasih. Anak itu kepengen sekali nangis-nangis ya. Nah, istilahnya ibu tetap tidak kasih. Kira-kira anak itu terluka nggak? Marah nggak? Sakit hati nggak? Bisa sakit hati. Kok jahat sih mama tuh? Masa sih aku kepengen main pedang-pedangan nggak boleh? Nah, itu bisa mengalami satu. Tapi pertanyaannya, anak ibu terluka karena ibu melarang dia untuk main pedang-pedangan. Tapi apa ibu bersalah? Tentu tidak. Jadi orang yang dilukai belum tentu karena orang itu bersalah. Satu lagi contoh yang mungkin sering sekali ya, itu contohnya begini. Ada seorang ibu yang punya dua anak, ya, anak laki-laki. Yang besar
itu selalu diajak main. Mungkin saya pernah ceritakan ya kasus ini waktu saya bahas tentang inner child. Jadi ibu ini selalu membawa anak laki-laki yang besar. Dan anak yang bungsunya nggak pernah dibawa karena apa? Karena setiap kali dibawa pasti sakit. Keluar masuk angin sakit. Ya. Nah, sehingga setiap kali kalau keluar mau diajak kemana yang dibawa yang gede. Nah, ibu itu jelasin sama anaknya ya, mama nggak bawa kamu karena kalau kamu dibawa keluar itu kamu pasti sakit. Ya, jadi bukan berarti mama nggak sayang sama kamu. Itu penjelasan secara logika. Tapi si anak itu, si adik itu tetap dia emosinya terluka. Tetap di dalam benak dia tuh bahwa mamanya tidak sayang sama dia. Sampai dia udah besar, ya, udah menikah dua-duanya, istrinya satu kali ngomong yang adiknya ini, koko kamu hebat ya, usahanya maju katanya gini-gini. Dia tiba-tiba marah sekali. Aku nggak suka ya kamu ngomongin tentang kokoku. Kenapa? Aku benci sama kokonya. Kenapa? Dia terluka. Dia terluka sama mamahnya, dia terluka sama kokonya juga. Padahal kan papa mamanya sama kokonya itu nggak salah. Nah ini makanya orang yang telah menyakiti kita, orang yang telah melukai kita, belum tentu bersalah atau berbuat jahat sama kita. Tapi kita merasa terluka. Itu faktanya. Ya makanya kenapa kita perlu mengampuni. Yang kedua, ya perlu dibedakan antara tidak mau dan tidak mampu untuk memberikan. Nah ini banyak contoh antara seorang anak yang terluka sama orang tuanya, mengalami kepahitan sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tuh tidak peduli, orang tuanya tuh sibuk aja cari uang, orang tuanya tuh tidak pernah bicara soal emosi, ya bicaranya logika terus. Nah, saya juga sempat mengalami kepahitan sama papa saya, kan papa saya merasa orang sangat logika sekali. Nggak pernah ngomongin ya bangga sama saya, I love you, atau I'm proud of you, atau apa, nggak pernah. Ya, sedangkan saya lihat kok teman-teman saya tuh papanya tuh kok bisa meluk, bisa ngomong sesuatu yang dalam gitu ya. Sedangkan papa saya ditanya jawab, nggak ditanya enggak gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini saya dulu merasa kepahitan. Tapi ternyata setelah saya belajar bahwa papa saya itu memang bukan tidak mau ya, tapi memang tidak mampu untuk memberikan ya hal-hal yang emosional itu kepada saya gitu loh. Kenapa? Karena papa saya juga tidak mengalami hal yang sama dari papanya. Paham ya di sini ya? Nah, seringkali kita kok papa saya nggak mau memberikan itu. Bukan nggak mau, tapi memang nggak mampu, nggak bisa. Kenapa nggak mampu? Karena nggak pernah mengalami. Nah, dulu makanya ini akan lebih memudahkan kita untuk kita bisa mengampuni. Jadi pengampunan itu haruslah dari hati yang terdalam, ya, bukan dari pikiran kita. Kita harus benar-benar dulu hati kita ini mengerti apa yang terjadi, ya, dan mengapa orang itu melakukan sesuatu kepada kita. Mungkin itu karena persepsi kita orang itu jahat, ya. Mungkin juga orang itu memang dia tidak bisa memberikan sesuatu yang kita harapkan. Ya, dan ini perlu sekali. Mengampun, jadi kesimpulannya adalah mengampuni orang yang telah menyakiti kita ini perlu kesadaran dan tekad. Jadi ada satu decision dulu dalam diri Anda. Saya mau mengampuni. Ya, tanpa ada satu decision akan sulit sekali untuk Anda bisa mengampuni. Ya. Yang kedua, mengampuni itu adalah beberapa layer. Makanya kenapa banyak orang yang tidak pernah bisa lepas daripada belenggu penjara tadi, ya, karena mungkin cuma satu layer, dua layer. Jadi mengampuni itu sebenarnya bukan hanya kejadiannya saja, bukan hanya ya orangnya saja. Mengampuni itu
harus juga mengampuni dampak dari kejadian yang sudah dialami. Ya, jadi nggak cuma, oh ya udah ampuni aja peristiwa itu. Tapi peristiwa itu peristiwa yang cuma sekali dan mungkin simple ya, tapi dampaknya bisa banyak. Makanya pengampunan itu selain satu keputusan decision, itu juga satu proses yang cukup lama. Ya, jadi ibu-ibu yang pernah mengalami ya, saya udah mengampuni tapi kenapa ya masih belum? Kan nggak bisa cuma sekali mengampuni itu. Ya, saya kasih contoh. Jadi forgiveness itu is both decision and process. Mungkin ibu-ibu sudah ya sebagai orang percaya, saya nggak mau hidup terus kayak gini, saya harus mengampuni. Decisionnya udah, tapi mungkin prosesnya belum dilakukan. Ya, saya kasih contoh begini ya. Misalnya ada seseorang, ya, ada seseorang yang senang olahraga, anggap aja ya, mungkin ibu-ibu di sinilah anggap sering senang jogging, pagi-pagi jogging ya, olahraga gitu, itu benar-benar sangat menikmati sekali. Satu hari ini contoh aja ya, satu hari misalkan ibu ini sedang jogging di kompleks perumahan, tiba-tiba ada orang yang mabuk naik motor, nabrak. Sehingga mungkin ibu ini akhirnya jatuh dan kakinya patah. Dibawa ke rumah sakit dan harus mengalami operasi. Kira-kira ibu ini bisa nggak? Mudah nggak untuk bisa mengampuni orang tadi? Gak mudah kan? Ya, gara-gara dia ya, aku yang tidak salah lagi jogging, lagi anak-anak ditabrak. Dan akhirnya kakinya patah dan dioperasi. Dan dokter mengatakan selama 2 tahun tidak boleh lagi jogging dulu. 2 tahun. Atau setahun lah misalnya. Setahun tidak boleh jogging. Nah kira-kira ibu ini tahu ya bahwa pemuda itu memang lagi mabuk. Salah. Ya. Makanya dia mempunyai satu keputusan, tapi udahlah daripada aku terus marah terus, dan pemuda itu adalah tetangga misalnya. Ya. Dia ini mengambil kesimpulan, oke, saya harus mengampuni. Udah, saya ampuni. Bisa nggak mengampuni pemuda itu? Bisa. Ya, oke, diampuni. Bahwa saya lagi jogging, ditabrak sama dia, dan saya menjadi terluka, dan saya harus dioperasi dan sebagainya, dan saya ampuni. Oke, ya. Nah itu yang seringkali terjadi ya dalam kehidupan kita ampuni seolah-olah beres urusannya. Benar nggak bisa bebas? Ya, oke, sudah ampuni. Kira-kira seminggu kemudian ya, ibu ini lagi kemudian keluar dengan masih pakai keren gitu ya, keluar. Kemudian lihat temannya yang biasa berjogging bareng lagi jogging, tak, langsung itu sakitnya itu timbul lagi. Nah di situ dia harus belajar mengampuni kembali. Itu dampak dari kejadian itu tuh ternyata masih ada. Kemudian tiba-tiba lagi satu malam lagi nonton film, ya lagi nonton TV, ada di situ adegan tentang jogging. Kebayang lagi, sakit loh. Nah ini yang terjadi, ya. Jadi nggak bisa cuma sekali, oke saya mengampuni pemuda itu dan free, tidak. Mungkin perlu proses berbulan-bulan, ya. Setiap mungkin lihat baju olahraga aja, ibu-ibu tuh bisa sakit lagi. Nah ini yang disebut dengan mengampuni dampak dari kejadian ini. Nah saya melihat ya banyak orang-orang itu yang belum bisa memproses tentang pengampunan itu. Karena satu kejadian itu nggak cuma kejadian itu, dampaknya tuh banyak. Ya ibu ini mungkin dia tidak bisa ngapain lagi, tidak bisa ngapain lagi gitu. Ya. Oke, saya mau bagikan tentang prinsip daripada pengampunan. Di sini ya. Sorry, benar ini kenapa ada bunyi apa ya?
Sorry, sebentar. Oke, yang pertama ya, penting sekali kita mengerti tentang prinsip pengampunan. Yang pertama tuh bahwa tujuan pengampunan itu adalah untuk kebaikan saya, bukan untuk kepentingan orang lain. Kenapa orang sering sulit untuk mengampuni? Karena merasa ya, kalau saya mengampuni itu keenakan. Itu udah jahat sama saya, dia tuh udah melukai saya, dia udah membuat hidup saya menderita. Jadi keenakan. Nah ini ya, kebanyakan orang salah mengerti. Seolah-olah kalau saya mengampuni itu, orang itu tuh keenakan. Makanya banyak orang sampai mati pun aku tidak akan bisa mengampuni dia. Ya, forgiving itu tuh sekali lagi bukan untuk kebaikan orang lain. Karena tadi mungkin aja orang itu tidak merasa bersalah. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves to get well and move on. Jadi sekali lagi ya, tujuan dari pengampunan ini sekali lagi bukan untuk orang lain. Makanya seringkali ya saya pernah bergumul dulu, kenapa sih Tuhan tuh kok firman-Nya suruh mengampuni 7 kali 7 ya, benar nggak? 7 kali 7 atau 7 kali 70 gitu. Itu artinya apa? Bukan berkali-kali. Itu memang prosesnya itu nggak cuma 1 kali. Proses yang lama, ya. Dan sekali lagi pengampunan itu ditujukan untuk kebaikan kita. Jadi kalau saya mau hidup saya lebih baik, hidup saya mau move on, saya harus mengampuni orang itu. Ya, karena nggak ada kaitannya dengan orang itu. Saya melihat banyak sekali ya suami istri, ada yang sampai meninggal pun saya tidak bisa mengampuni pasangannya. Yang rugi dirinya sendiri. Oke, yang kedua ya. Yang kedua tadi sudah dijelaskan tentang mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Ya. Forgive, not forget. Kita tidak akan bisa untuk melupakan sesuatu peristiwa yang sangat menyakitkan diri kita. Tapi sekali lagi kita bisa ya mengampuni dan kita tidak melupakan. Itu oke. Ya, prinsip yang kedua ini saya pikir perlu sekali diinikan. Nah, ini ada juga ya hal yang lain yang perlu kita mengerti juga. Bahwa banyak orang ya, kalau saya mengampuni berarti saya tuh harus dekat lagi sama orang itu. Ini khususnya di dalam konteks pelayanan misalnya. Dalam konteks gereja ya. Ini beda kalau suami istri itu berbeda ya. Karena trust itu tetap harus dibangun kembali. Tetapi kalau konteks dalam arti orang lain, ya, kalau saya pernah dilukai, saya bisa mengampuni, tapi bukan berarti saya harus tetap dekat sama dia lagi. Kita bisa membuat boundary. Ya, nah ini yang kadang-kadang, wah, saya merasa tertipu secara finansial, saya merasa tertipu secara materi, ya. Orang itu benar-benar jahat sekali sama saya dan sangat melukai saya. Dan saya sudah mengampuni dia. Tetapi kemudian orang itu mau dekat lagi, mau pinjam lagi, mau minta lagi. Dikasih nggak? Kita harus mempercayai orang tersebut nggak? Nah ini juga sama ya. Banyak orang yang salah. Ya, karena saya udah mengampuni ya saya harus mempercayai dia lagi. Dikasih lagi. Nah itu yang salah ya. Sebenarnya mengampuni bukan berarti harus mempercayai orang tersebut lagi. Kita bisa bikin boundary, ya. Oke. Saya merasa terluka dengan apa yang kamu lakukan waktu dulu, ya. Tapi saya sudah mengampuni kamu.
Tapi mulai sekarang saya tidak mau lagi untuk misalnya melakukan transaksi atau komunikasi atau apa dengan kamu. Bukan marah ya, tapi ya memang ada boundary, udah nggak bisa lagi seperti dulu lagi, dan it's okay. Ya sama seperti di statement ini dikatakan bahwa trust is like a paper, ya. Once it crumple, it cannot be perfect anymore. Jadi it's okay ya. Banyak juga beberapa relasi seperti teman baik atau apa yang merasa terluka ya. Kemudian dia sudah mengampuni. Tapi dia merasa bersalah ya. Karena sepertinya kalau sudah mengampuni itu harus dekat kembali. Nah, ini nggak perlu ya. Prinsip yang ketiga yang penting. Yang keempat adalah mengampuni bukanlah sekedar tindakan, tapi lebih ke arah kepada sikap hati. Ya, tindakan itu apa? Ya, tindakan itu adalah ya saya belajar sepertinya saya dekat, tapi hati masih panas, hati masih marah. Ya, bukan itu. Yang kelima, ya, pengampunan ini bukanlah fokus kepada masa lalu, tetapi kepada masa depan. Artinya apa? Kita melihat selalu sulit untuk mengampuni ini karena kembali kepada masa lalu, ya. Tapi kalau kita berfokus demi masa depan saya, ya, saya harus mengalami kehidupan yang baik, ya. Saya harus mengalami kehidupan yang bebas. Saya harus mengalami kehidupan yang merdeka. Maka saya harus lakukan itu. Fokus kepada masa depan saya, bukan kepada masa lalu saya. Itu maksudnya ya, prinsip yang kelima itu. Nah, yang keenam, bahwa pengampunan ini bukanlah bicara soal perasaan. Kenapa ya? Perasaan saya itu kok masih belum bisa, atau pikiran ya. Tapi sekali lagi itu adalah satu decision, satu pilihan untuk saya taat kepada perintah Tuhan, dan satu decision bahwa perintah Tuhan itu bukanlah untuk mendukakan saya. Perintah Tuhan bukanlah untuk merugikan saya. Semua orang yang mengikuti kehendak Tuhan, perintah Tuhan, itu pasti akan diberkati. Nah, demikian pula dengan perintah mengampuni, ya. Pada saat saya mau memilih untuk taat kepada Allah, mengampuni orang-orang yang telah menyakiti saya akan diberkati. Saya akan diberikan satu kebebasan. Dan yang ketujuh, ya. Pengampunan itu bukanlah satu kelemahan, tetapi justru bukti dari keberanian dan kedewasaan kita. Ya, banyak orang nggak mau mengampuni karena merasa kok jadi aku yang loser. Ya, dia yang jahat, dia yang apa, kok aku yang harus mengampuni dia. Berarti aku nih kalah, aku nih lemah. Ya, tapi ibu-ibu sekalian, kita harus mempunyai satu prinsip bahwa pengampunan itu merupakan salah satu tanda bahwa kita ini punya satu courage, keberanian, ya, dan juga satu maturity, bahwa kita menjadi lebih dewasa. Ya, courage is not the absence of fear, but the acquired ability to move beyond fear. Ya, itu kira-kira. Orang yang tidak mau mengampuni, ya, itu sama dengan orang yang minum racun dengan harapan orang lain yang mati. Itulah ibu-ibu sekalian, ya. Kalau kita lihat orang yang tidak mengampuni ini merasa bahwa ya, saya tidak mau mengampuni, ya, dengan berharap orang lain pelan-pelan akan mati. Tapi kenyataannya sebenarnya orang yang tidak mengampuni itu dia lagi minum racun, ya, dengan harapan orang lain yang akan mati. Jadi makanya kalau kita pikir sekarang ini benar-benar toksik sekali, ya, masalah
pengampunan ini. Nah, saya mau menutup dengan satu ilustrasi ya. Sebentar. 7 hambatan yang untuk mengampuni. Yang pertama ya, saya inikan dulu. Hambatan yang mengampuni adalah yang pertama belum siap karena terlalu menyakitkan. Betul nggak? Jadi kalau misalkan ada di sini ibu-ibu, kenapa belum mengampuni? Karena saya belum siap. Ya, terlalu menyakitkan. Tapi pertanyaannya, kapan Anda bisa siap? Karena semakin kita menunda pengampunan itu, sakitnya itu tidak akan berkurang. Ya. Jadi kalau belum siap, ya pertanyaannya kapan Anda siap? Ya boleh ya, Anda mungkin punya waktu lah ya. Oke, give me some time. Tapi masih jelas ya, bahwa Anda punya decision untuk mengampuni dia. Karena kalau misalkan belum siap, tapi pertanyaan kapan bisa siap nggak dijawab, ya selamanya nggak akan siap untuk bisa mengampuni itu. Yang kedua, hambatan kenapa seseorang tidak mau mengampuni, ya karena dia menunggu orang lain sadar dan minta maaf duluan. Saya akan mengampuni dia kalau dia say sorry sama saya. Nah, kalau mungkin orang yang telah menyakiti kita, melukai kita itu memang ya melakukan kesalahan dan dia juga sadar, ada kemungkinan dia bisa minta maaf. Tapi seperti tadi yang dari statement saya katakan, seringkali saya merasa terluka, tapi orang yang melukai saya ini dia merasa tidak salah. Orang yang pacaran misalnya, ya. Orang yang pacaran karena hal-hal yang prinsip, ya, misalnya si cowoknya atau si ceweknya membuat keputusan tidak diterusin hubungan itu. Terluka kan, sakit hati. Tapi mungkin orang yang melakukan decision itu punya satu reason yang juga masuk akal. Jadi sekali lagi, prinsip yang kedua ini ya tidak akan bisa juga ya menunggu sampai kapan. Ya bagaimana kalau dia tidak merasa bersalah, dia tidak akan minta maaf. Atau dia juga merasa bersalah tapi dia juga punya reason. Ya saya salah tapi kamu juga salah. Jadi sama-sama salah. Ya, jadi nggak mau minta maaf. Yang ketiga, merasa takut disakiti lagi atau terulang kembali. Ya, jadi ini yang sering kali dilakukan. Ya, tadi saya katakan solusinya adalah sebenarnya tidak perlu takut. Karena pada saat saya mengampuni, saya bisa membuat satu boundary. Saya bisa membuat satu batasan lagi. Oke, saya mengampuni, ya saya lepaskan pengampunan untuk kebaikan masa depan saya. Ya, tapi saya membuat satu batasan di sini. Nah, yang keempat, banyak orang merasa ya bahwa pengampunan itu tuh nggak ada gunanya, percuma. Ya, ini karena nggak ngerti aja tadi. Sebenarnya bukan nggak ada gunanya, tapi dia merasa rugi tadi ya. Kalau saya mengampuni ya, keenakan orang tersebut. Ini biasanya ke situ arahnya. Banyak sekali gunanya ya. Pengampunan itu sangat-sangat benefitnya sangat banyak. Nah, hal yang kelima yang kita perlu mengerti di sini, orang yang sulit untuk mengampuni orang lain, itu biasanya dia juga sulit untuk bisa mengampuni dirinya sendiri. Biasanya dihantui dengan rasa bersalah, guilty feeling. Ya. Semua gara-gara saya. Semua adalah salah saya. Jadi ada orang ya, yang mungkin kalau kita kaitkan kepada inner child yang waktu itu adalah kalau dia dari kecil sering disalahkan, ya, dia selalu kalau melihat ada problem itu dia yang salah. Ya, saya menyesal karena ini, saya itu, ya.
mestinya saya tuh nggak seperti ini, harusnya saya nggak gini, harusnya gini, harusnya enggak, ya. Nah, ini yang kita perlu pertanyakan ya dalam memberikan pengampunan, ya. Saya bisa nggak untuk juga, karena kita kadang-kadang juga bisa melakukan kesalahan, dan ada orang yang sulit sekali untuk bisa mengampuni diri sendiri. Orang yang tidak bisa mengampuni diri sendiri akan sulit untuk bisa mengampuni orang lain. Ya. Yang keenam, hambatannya adalah saya mau balas dendam dulu, baru akan saya bisa mengampuni dia. Ya, jadi sulit mengampuni karena saya harus balas dulu. Nah, tapi kenyataannya ya, banyak orang yang melakukan balas dendam gini sebenarnya bukan membuat dia lebih lega, tapi malah dihantui rasa bersalah yang lebih lagi. Apalagi ya, pada saat saya balas dendam, ternyata saya tahu bahwa ternyata dia tuh tidak bermaksud jahat seperti itu. Atau punya reason tertentu bahwa dia menyakiti saya, tapi tujuannya bukan untuk menyakiti. Dia membuat satu keputusan-keputusan yang membuat saya sakit hati. Jadi perlu dibedain ya, antara bersalah dengan rasa sakit hati. Itu nggak selalu jalan bersama-sama. Artinya gini, artinya orang yang bersalah sama saya bisa membuat saya sakit hati. Tapi orang yang tidak melakukan kesalahan pun bisa membuat saya sakit hati. Ya, jadi balas dendam ini akan bisa berbahaya sekali. Pertama ya, mungkin aja saya mau balas dendam dulu, baru saya bisa mengampuni. Mungkin aja saya nggak bisa balas dendam. Yang kedua, kalaupun saya balas dendam, ternyata tidak memberikan rasa yang lega, tapi memberikan rasa bersalah yang lebih besar lagi. Ya. Dan yang ketujuh adalah ya, kita marah. Halo? Kita marah terhadap Tuhan, ya, yang berdiam diri terhadap orang-orang yang telah menyakiti saya. Tuhan, kenapa sih? Kok dia enak-enakan hidup seperti itu? Aku yang menderita. Kenapa Tuhan tidak hukum dia? Kenapa enggak Tuhan tidak kutuk dia dan sebagainya? Ya, nah, ini juga banyak. Jadi itu ada 7 ya hambatan yang membuat kita sulit sekali untuk bisa mengampuni orang yang bersalah atau yang bukan yang orang bersalah. Sekali lagi kita harus mengampuni orang-orang yang telah membuat saya sakit. Poinnya itu, ya. Jangan kita bilang saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Karena sekali lagi tadi ya, salah nggak salah saya tetap bisa sakit hati. Jadi dalam proses forgiveness ini, saya harus mengampuni orang-orang yang telah membuat saya sakit hati. Ya, poinnya itu. You can't change the past, ya, but you can make adjustment in your presence for a better future. Ini satu statement yang sangat bagus sekali, ya. Kenapa kita harus mengampuni? Karena kita nggak bisa merubah. Kejadian yang sudah terjadi tidak bisa kita rubah. Tapi kita bisa membuat sesuatu adjustment, satu perubahan, ya, untuk sekarang ini, ya, untuk supaya memiliki satu masa depan yang berbeda. Ya, kita masuk di tahun baru ini, kita harus membuat satu keputusan bahwa tahun ini adalah tahun yang lebih baik buat saya, ya. Dan sesuatu yang lebih baik dimulai dari dalam diri kita sendiri, ya. Dan saya ingin setiap kita bisa memiliki ya kebebasan itu. Tanpa pengampunan tidak mungkin ada satu kebebasan. Ya, saya mau mengakhiri ya seminar ini sebelum kita nanti masuk kepada tanya jawab ya, supaya lebih panjang tanya jawabnya. Misalnya ibu-ibu ini ya, satu hari mungkin ibu-ibu ini keluar rumah, buka pintu rumah, dan kemudian di depan pintu rumah tuh ada paket. Ada yang ngirim paket ya. Kira-kira senang nggak kalau tiba-tiba ada yang ngirim paket gitu? Senang nggak? Senang. Senang ya.
Nah, ibu ini senang lihat ada yang ngirim paket ya. Dilihat kok nggak ada namanya, nggak ada pengirimnya. Kemudian ya paket itu ibu buka. Setelah dibuka kira-kira isinya apa? Yang tadinya senang ya karena itu merupakan satu kado, hadiah mungkin paket Natal, tahun baru atau ulang tahun atau apa. Begitu dibuka, maaf ya, langsung kaget sekali kan di dalamnya ternyata adalah bangkai tikus. Sangat-sangat bau sekali. Lalu ibu-ibu ini kemudian mengatakan ya, wah ini pasti si A ini. Pasti ini si A yang ngirim ini. Karena kemarin ya ada problem, masalah. Ini pasti dia. Jadi mulai marah ya. Lalu kira-kira apa yang akan ibu lakukan terhadap bangkai tikus itu? Wah, marah-marah, kurang ajar ya dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang harusnya dilakukan terhadap bangkai tikus itu? Dibuang. Dibuang. Kemana dibuangnya? Dikubur. Dibuang yang jauh ya, jauh-jauh dibuang. Tapi ternyata Anda tidak membuangnya. Anda sambil marah-marah, sambil apa bersungut-sungut gitu ya. Bangkai tikus itu kemudian dibawa masuk ke dalam rumah. Ya. Setelah masuk ke dalam rumah, lalu dibawa masuk ke kamar tidur. Setelah masuk ke dalam kamar tidur, lalu buka lemari, ditaruh di dalam lemari baju Anda. Lalu dikunci rapat-rapat. Dan baunya itu tetap keluar. Dan setiap hari ya, Anda ngutuk-ngutuk terus, marah-marah terus. Ya, orang ini wah begini. Bisa lihat gak fenomenanya? Kira-kira apa yang ibu-ibu simpulkan sama orang ini? Orang yang kayak gimana tuh? Orang kayak gitu tuh. Bodoh. Orang yang bodoh. Betul ya? Dan seringkali itulah yang kita lakukan. Betul nggak? Kita tidak membuang bau busuk, kemarahan, kepahitan, tapi kita simpan dalam lemari hati kita. Dan setiap hari kita ngutuk. Setiap kali mencium bau itu kita marah-marah. Ya, dan kita seringkali ya, termasuk saya juga menjadi orang yang bodoh. Tapi biarlah ya, di akhir seminar ini kita semua menjadi orang yang bijak sesuai dengan wanita bijak. Ya, buanglah jauh-jauh. Awali tahun ini dengan pengampunan yang benar. Dan lakukanlah proses pengampunan yang benar. Jangan cuma tadi mengatakan saya mengampuni titik udah beres. Ya, nggak seperti itu. Anda mengampuni ya, Anda berdoa sama Tuhan dan Anda ampuni dampak-dampak apa saja yang Anda alami dengan peristiwa itu. Kalau perlu tuliskan. Ya. Oke, itu aja mungkin yang saya mau sampaikan ya. Semoga materi ini nanti materinya saya udah sampaikan, boleh dibagikan ya, ibu-ibu silahkan dipelajari lagi. Jadi sekali lagi ini satu tema yang penting sekali di awal tahun baru ini dan saya percaya ya setiap orang lakukan proses pengampunan ini. Kalau nggak bisa ya carilah seorang konselor yang bisa membantu Anda memproses ini. Jangan ditolak ya, atau jangan dirohanisasikan. Oh nggak apa-apa ya, karena waktu itu sih mama saya lakukan itu untuk kebaikan saya ya. Jadi it's okay lah, saya ngampunin. Ya bukan seperti itu. Anda di dalam mengampuni itu rasakan dulu. Ya bahwa memang sakit. Bahwa itu benar-benar tuh sangat menyakitkan. Berkabung dengan rasa sakit itu. Ya, baru setelah Anda berkabung dengan rasa sakit itu, Anda ini kan baru Anda lepaskan pengampunan untuk kebaikan saya. Ya, kira-kira itu.
Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan untuk presentasi yang sudah disampaikan. Boleh minum air putih dulu Pak untuk rehat sejenak. Mari kita beri aplaus ya dan semangat buat Pak Iwan yang sudah berbagi hal penting di awal tahun. Dan saya yakin kita semua percaya nggak ada yang kebetulan ya mengawali tahun 2023 dengan berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Ya, baiklah, selamat tahun baru Pak Iwan. Tadi saya belum sempat jawab. Selamat tahun baru 2023. Baik, kalau begitu Pak, izinkan saya membantu untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim oleh partisipan melalui live chat Zoom malam hari ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sejak tadi sebetulnya. Terima kasih buat kesabarannya ya, sahabat WB. Di sini saya lihat tidak hanya wanita, tapi juga ada bapak-bapak, ada iya. Iya, oke, tadi saya bukan ibu-ibu ya, bapak ibu harusnya ya. Iya betul Pak. Jadi saya satu persatu ternyata ada bapak-bapak atau mas-mas, pria-pria yang semangat belajar tema forgiveness ini. Kita boleh berikan reaction love dari Zoom kita ya, buat para pria yang ikut semangat belajar bersama kita. Baiklah. Saya akan mulai membacakan pertanyaan yang dikirim oleh partisipan tanpa saya membacakan siapa penulis atau pengirimnya ya. Bisa jadi dia mewakili sahabat atau keluarga atau lain sebagainya. Bagaimana menghadapi orang yang iri hati Pak Ikhwan? Iri hatinya tuh udah parah Pak, sampai tingkat benci. Padahal kita nggak ngapa-ngapain loh Pak, tapi dia tuh bisa benci dan iri sedemikian. Silahkan Pak. Oke, bagaimana menghadapi orang yang iri sama kita, ya? Nah, ini pertanyaannya orang itu lingkaran mana? Lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3, ya. Kalau misalkan orang yang memang tidak orang lain yang di lingkaran 3 misalkan, ya biarin aja, kan itu urusan dia. Yang menderita kan dia. Tapi mungkin kalau itu orang yang lingkungan dekat dengan kita, ya, misalkan saudara atau family yang memang sering ketemu, kan itu membuat nggak enak, ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana orang itu menunjukkan keiri hatiannya, misalnya apa dengan kata-kata sinis atau apa, bisa seperti itu ya. Maksudnya pertanyaannya, kenapa Anda bisa tahu dia iri hati, ya? Dari kata-kata atau dari apanya itu yang perlu lebih jelas ya. Tapi kalau dengan kata-kata ya, yang paling gampang adalah ya, yang pertama Anda bisa nanya sama dia. Maaf ya, kalau boleh saya ngobrol ya, tanya. Sepertinya ada sesuatu yang kelihatannya kamu tidak suka sama saya. Apakah ada sesuatu yang membuat saya salah, yang membuat kamu jadi gak enak? Langsung orang itu biasanya akan jadi malu ya. Jadi saya pikir sih tergantung sejauh mana. Tapi kalau itu orang yang tidak terlalu berkepentingan, ya biarin aja ya. Anda cuma bisa bilang ya bahwa apa yang Anda lakukan itu, saya nggak tahu apa yang membuat orang itu iri hati ya, makanya kalau tidak ada hubungannya biarin aja, karena yang rugi dia sendiri. Tapi kalau Anda merasa terganggu dengan sikap dia, Anda perlu ngomong, tanyain aja. Sorry ya, boleh nggak saya tanya, ada sesuatukah yang membuat Anda merasa tidak enak sama saya? Nah, kemarin sewaktu Anda ngomong sepertinya ya kata-kata itu membuat saya jadi ngerasa nggak nyaman. Itu aja ya. Jadi kita konfirmasi ya Pak ya, atau rekonfirmasi ya dalam hal ini. Ini ya, komunikasinya jadi terbuka nih. Betul. Karena kita karena bisa aja mungkin menurut kita iri hati, tapi ternyata enggak. Gitu ya, Pak, ya? Asumsi ya. Jadi dikonfirmasi aja dulu ya. Apalagi misalnya itu kita dengar dari pihak kedua, pihak ketiga gitu ya. Jadi kita perlu berhikmat juga ya dalam mengambil pilihan, mencari solusinya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Iwan mempraktikkan jika suami yang bersifat abuse? Maksudnya begini Pak, maksudnya mengampuni suami yang verbal abuse. Bolehkah kita membela diri atau menghindar jika agar tidak jadi sasaran? Dan bagaimana mengedukasi suami dalam hal ini? Kemudian di bawahnya dari orang yang sama, bolehkah memiliki boundary untuk hal ini, boundary terhadap suami?
Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi bagaimana ya bisa kita menghadapi orang yang melakukan abuse ya, bisa mungkin physical abuse, bisa verbal abuse gitu ya. Nah, yang perlu kita menyadari bahwa abuse itu adalah penyakit ya. Abuse itu adalah dampak daripada yang disebut penyakit, artinya mental ya, penyakit mental bukan penyakit fisik. Nah, jadi kita tidak mengatasi abuse-nya ya, karena abuse itu adalah fenomenanya. Tapi kita harus mengatasi penyebab daripada kenapa dia abusive. Itu yang kita perlu tolong ya. Karena kalau misalnya, kenapa sih kamu kok mukul saya? Kenapa sih kamu kok sarkastik sekali? Kenapa kamu tuh begini-begini? Itu tidak akan menolong. Karena mungkin dia sendiri juga tidak tahu kenapa dia seperti itu. Nah, jadi caranya adalah bagaimana menghadapi pasangan yang seperti itu, bawa ke konselor, bawa ke psikiater. Ya, perlu dilihat apa sih yang membuat dia abusive itu. Ya, balik lagi, ya, itu pasti berhubungan sangat erat dengan masa lalu dia. Ya, karena orang-orang yang abusive itu artinya dia dulunya tuh merasa tertekan. Dulunya tuh dia merasa tidak bisa melepaskan emosinya. Nah, sekarang dia udah besar, dia melepaskannya kepada orang yang terdekat dengan dia, itu di dalam keluarganya. Ya, kebanyakan orang-orang yang abusive itu pasti punya orang tua yang juga abusive. Yang kedua, ya, orang-orang yang abusive itu punya latar belakang yang juga mungkin pernah dibully waktu sama teman-temannya. Nah, dulu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sekarang dia punya satu mindset, gue sekarang nggak bisa ya dikontrol, nggak bisa ditekan sama orang lain. Sebelum dia ngontrol, sebelum dia neken, aku akan kontrol atau neken dia dulu. Ya, jadi kira-kira itu. Jadi tolong jangan fokus kepada tindakannya, karena itu adalah fenomenanya. Tapi fokus kepada apa sih yang menyebabkan dia abusive itu. Biasanya trigger-triggernya seperti apa? Nah, kaitkan dengan pengalaman masa lalu dia. Boleh nggak memberikan boundary? Ya boleh, untuk sementara ya. Artinya untuk bisa mengatasi sebelum bisa terselesaikan penyebabnya, ya tentu Anda harus punya boundary. Jangan sampai atau dipukulin ya biarin aja gitu ya. Anda pun. Tetapi boundary itu adalah sementara ya, karena kalau sekarang suami istri ada boundary seperti itu ya bagaimana pernikahannya? Ya tetap Anda harus selesaikan masalah itu. Kira-kira itu jawabannya Bu ya. Semoga menurut saya kalau udah itu carilah seorang konselor yang bisa menolong penyebabnya bukan tindakannya. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Iwan. Kemudian ini ada pertanyaan yang masuk secara private ya. Alias nggak dipublish di live Zoom ini tapi DM secara khusus. Baik, saya bacakan terlebih dahulu sebentar Pak. Baik Pak Iwan, saya punya teman yang mengadopsi anak. Ternyata dalam pertumbuhannya anak tersebut nakal sekali Pak. Apakah anak tersebut harus dibimbing untuk mengampuni orang tuanya walaupun dia tidak tahu siapa orang tua aslinya? Ya, makasih ya tentang masalah anak adopsi ini memang masalah yang cukup kompleks. Kebanyakan anak yang diadopsi itu adalah sebenarnya dia punya insting naluri bahwa ada sesuatu yang tidak tepat. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, jadi makanya prinsipnya sebenarnya anak adopsi itu banyak yang mengalami kemarahan. Ya, jadi kalau bicara nakal itu tadi itu adalah salah satu buahnya, ya. Nah, bagaimana sebenarnya kita menghadapi anak adopsi? Memang kalau di Asia, di Indonesia, di Timur ini kebanyakan orang tua nggak mau ngasih tahu, ya. Kalau nggak kepaksa sekali itu. Ini juga salah satu problem. Sedangkan kalau di negara-negara barat, di Western, ya, orang mengadopsi itu dikasih tahu, ya. Kenapa? Karena tujuannya memang berbeda, ya. Kalau orang di sini mengadopsi anak tuh karena biasanya nggak punya anak atau pengen anak yang seperti
gimana gitu loh. Tapi kalau di luar negeri banyak orang mengadopsi anak itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan anak tersebut. Makanya dia banyak yang mengadopsi anak yang cacat, anak yang terbelakang gitu ya. Bukan cari anak yang cantik, yang ganteng gitu. Nah, memang dalam hal mengatakan kepada anak adopsi ini perlu seninya. Ya. Jangan sampai dikatakan, maaf ya, kamu itu bukan anak kandung kami. Itu bisa menambahkan satu masalah emosional. Jadi penjelasannya adalah harus benar-benar bijaksana ya. Jadi gini, saya selalu sarankan kalau misalkan orang tua yang mengadopsi anak itu ya harus dikasih tahu sebelum ya masa remaja. Karena masa-masa remaja, masa identitas diri itu setelah itu biasanya tambah sulit ya. Nah, cara mengatakannya itu adalah dari kebenaran firman Tuhan. Jadi gini, jangan mengatakan sekali-kali kamu bukan anak kandung, kamu bukan anak kami sebenarnya ya, tapi kami ambil dari itu akan menyakitkan sekali. Tapi harus penjelasannya begini, kebenarannya itu bahwa setiap orang ya itu dititipkan Tuhan tuh anak, setiap keluarga. Nggak ada orang tua yang punya anak. Dan memang itu kenyataan ya. Saya dengan istri saya sekarang nggak punya anak. Di rumah cuma berdua. Anak-anak udah keluar rumah. Jadi pada dasarnya nggak ada orang tua yang punya anak. Yang ada tuh dititipkan anak. Anak itu adalah titipan. Nah, jadi penjelasannya bahwa semua orang tua itu dititipin anak sama Tuhan. Nah, ada dua cara Tuhan menitipkan anak. Melalui rahimnya sendiri atau melalui rahim orang lain. Ya. Nah, jadi ada anak yang memang dilahirkan dari rahimnya sendiri, ada anak yang dilahirkan dari rahimnya orang tua dan dibesarkan oleh orang tua itu. Dan kamu adalah anak yang dilahirkan dari rahim orang lain, tapi kamu adalah anak yang dititipkan pada kami. Nah, dengan begitu ya anak itu akan bisa tahu. Ya, dan memang sebaiknya tahu. Ya, jadi bagaimana menjelaskan ya tentang posisi anak itu tadi seperti itu. Jangan katakan kamu anak. Nah, biasanya ya ada anak yang memang jadi marah sama anak kandung orang tuanya karena tadi kata-kata itu tadi. Ya, kamu tuh dibuang atau apa. Tapi kalau kita pakai konsep kebenaran bahwa ya memang kamu dilahirkan oleh rahim orang lain, tapi kamu Tuhan titipkan pada kami ya sebagai orang tuanya. Itu biasanya tidak membuat kemarahan ya konsep kebenaran itu. Jadi tapi kalau ada yang memang udah marah yang perlu dibimbing untuk bisa mengampuni. Kira-kira begitu Bu ya. Karena tanpa pengampunan dia akan terus marah. Kenapa aku dibuang? Kenapa aku diberikan? Kenapa aku ini kan? Akan ke situ masalahnya ya. Jadi secara proses dan pada endingnya memang dibimbing untuk mengampuni tadi ya Pak ya. Iya, ya. Tapi kata-kata status anak itu tuh harus benar-benar ditegaskan bahwa tidak ada orang tua yang punya anak. Ya. Orang tua itu dititipin anak. Nah, anak ini ada dua. Satu dititipin Tuhan melalui rahimnya sendiri, satu dititipin Tuhan melalui rahim orang lain dan dibesarkan oleh wanita lainnya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan untuk tanggapannya pertanyaan mengenai adopsi dan mengampuni orang tua sekalipun tidak mengetahui siapa orang tua aslinya. Ya. Berikutnya, Pak Iwan, boleh nggak sih Bapak sharing pengalaman terberat yang Bapak alami dalam hal harus mengampuni? Tapi kalau permintaan saya ini tidak bisa dijawab juga nggak masalah sih Pak, katanya gitu. Ya. Boleh Pak? Iya, yang paling ini dulu saya sama papa saya, ya. Saya merasa dari kecil itu ya nggak ada afeksi ya. Jadi saya mungkin melihat dari keluarga, kan keluarga besar ya. Kok kalau orang lain papanya tuh hadir ya kalau ada acara apa ya yang hadir selalu mama saya misalkan. Jadi kayak fatherless gitu ya Pak ya? Ya, bukan kayaknya memang fatherless secara emosional ya. Sampai jujur ya waktu papa saya meninggal pun istilahnya sakit cancer pun saya tidak merasa sedih gimana enggak.
Ya, waktu itu saya sama sekali benar-benar merasakan jujur ada satu kebencian atau apa dan sulit untuk bisa mengampuni. Tapi setelah saya belajar konseling apa, ya mengampuni ya seperti tadi, ya udah saya ampunilah, udah nggak apa-apa ya. Secara logika karena saya udah Kristen. Tapi itu tidak menyelesaikan, tidak membuat saya terbebas. Baru ya setelah saya belajar konseling bahwa ternyata papa saya tadi bukan tidak mau, tapi tidak mampu karena nggak punya. Baru saya mengerti bahwa ternyata papa saya itu dari kecil ya, papanya udah nggak ada. Saya nggak pernah lihat engkong saya, kakek saya tuh nggak pernah tahu. Nah pengertian itu membuat saya bisa masuk apa yang dirasakan oleh papa saya. Nah itu membuat saya merasa sangat-sangat kasihan gitu jadinya, ya. Jadi kadang-kadang apa yang dia lakukan sama saya itu out of inability, bukan nggak mau. Ya kira-kira itu mungkin ya kalau saya lihat sih proses yang paling sulit untuk saya bisa mengampuni ya. Dan boleh dikatakan saya bisa mengampuni itu mungkin setelah saya umur lebih daripada 40 tahun, hampir 50 tahun baru saya bisa mengerti ya. Baik, terima kasih Pak sharingnya ya. Ternyata memang ada satu proses yang Pak Iwan juga alami sendiri gitu ya, mengalami beratnya untuk mengampuni Papa. Selanjutnya Pak Iwan, kita mesti mulai dari mana ya Pak? Jika kekecewaan yang ada di hati kita itu sudah ada bertumpuk-tumpuk dan sangat lama. Padahal besar kemungkinan pihak yang melakukan itu tidak menyadari atau mungkin tetap merasa pihak yang mengecewakan itu merasa dirinya benar. Nah, kita mulai dari mana nih untuk mengobati kekecewaan kita tersebut? Ya, mulai dari menginventaris perasaan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, tuliskan. Misalnya, saya merasa dibohongi, saya merasa direndahkan, saya merasa apa? Ya, detilkan emosi-emosi itu satu-satu. Ya, pada saat dia lakukan ini, saya merasa begini, dan itu bawa ke dalam kepada Tuhan. Tuhan, saya merasa begini ketika orang itu melakukan ini, dan saya mau lepaskan pengampunan satu-satu. Ya, jadi tadi per layer tadi itu, ya, perasaan demi perasaan. Saya merasa tidak berharga, ya, ketika dia melakukan itu, dan saya ampuni dia. Ya, apakah dia benar-benar tidak menghargai saya? Kan belum tentu, ya. Tapi proses bahwa saya merasakan dulu nih apa yang saya rasakan itu satu hal. Jangan di denial. Ah enggak lah, apa-apa lah kayak gitu. Rasakan. Nah, itu yang disebut dengan proses awareness dan grieving dalam proses itu. Setelah Anda rasakan, Anda grieving di situ, baru Anda ampuni, lepaskan. Nah, biasanya orang proses pertamanya itu yang tidak dilakukan, langsung ditutup ya. Jadi kalau kayak luka, misalkan Anda luka ya, langsung tutup sama tensoplas. Berarti di dalamnya tuh belum dikeluarin. Perasaan-perasaan itu belum dikeluarin. Nah, sama orang tua pun ya, atau sama orang terdekat pun, kalau Anda bisa mengungkapkan, itu sesuatu yang penting. Ya, ada orang yang pernah konseling sama saya ya, dia punya kepahitan yang besar sekali sama orang tuanya. Tapi orang tua udah meninggal. Gimana? Ya, dan orang tua juga tidak salah menurut dia. Nah, tadi perasaan apa yang saya tulisin. Lalu saya minta dia untuk menulis surat ya kepada orang tua yang sudah meninggal itu, ya. Tulis surat itu bukan nyalahin, kamu tuh begini bukan. Tapi keluarkan semua perasaan itu. Saya merasa sangat direndahkan ketika mama atau papa lakukan gini sama saya dulu. Terus ya, udah tulis surat, udah panjang lebar, tulis surat, baca lagi, dan dia bisa nangis nih. Setelah surat itu selesai semua, ya tutuplah dengan tadi, oke, itulah perasaan-perasaan yang saya alami, ya, dan saya tahu mungkin ya papa mama tidak bermaksud melakukan itu, tapi itulah yang saya rasakan, dan saya mau lepaskan pengampunan semuanya itu. Ya, saya lakukan itu, bakar suratnya, selesai. Jadi prosesnya bukan untuk dianya, untuk sayanya harus keluar. Ya, sama seperti luka tadi, kalau luka itu terlalu dalam, nanahnya terus dikeluarin, dan itu sakit sekali. Ya, mengeluarkan nanah. Tapi begitu nanahnya keluar,
ya, baru proses untuk tensoplast tutup itu jauh lebih mudah. Jangan ditutup pengampunan sebelum Anda benar-benar keluarkan emosi-emosi itu, racun-racun itu. Ya, Itu kira-kira artinya prosesnya. kita butuh konselor juga ya Pak, dalam hal ini sebagai orang yang membimbing kita. Ya bisa self healing juga sebenarnya kalau kita mengerti ya. Tapi kalau itu peristiwa yang terlalu dalam ya boleh. Sama sekali Anda luka, Anda bisa ngobatin sendiri juga. Tapi kalau benar-benar sulit untuk ngeluarin nanahnya ya ke rumah sakit aja, ke UGD. Ya, cari ahlinya untuk mendampinginya. Iya. Oke. Ya. Baik Pak Iwan, sebelum saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, saya ingatkan kepada semua partisipan untuk berkenan mengisi link presensi atau link evaluasi atau link feedback ya, sehingga nanti di kesempatan berikutnya link masukan atau presensi dari sahabat WB ini bermanfaat untuk perbaikan atau peningkatan dari kualitas Zoominar di berikutnya. Ya, mohon berkenan mengisi, nggak sampai 1 menit kok. Jadi silahkan diklik, itu sudah ada link Bitly-nya. Ya, di-share melalui live Zoom ini, termasuk juga dibagikan di grup WhatsApp partisipan. Mohon dibantu mengisi ya. Dan terima kasih yang sudah langsung mengisi ya. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya Pak Iwan, bagaimana cara saya bisa mengampuni suami yang masih berjalan dengan pasangan lain sampai saat ini? Dan saya harus tetap bertahan dan mengampuninya. Bagaimana caranya, Pak? Ya, balik lagi pengampunan itu kan balik lagi nggak sesimpel itu ya. Misalkan pasangan yang berselingkuh, pasangan yang ada affair itu ya nggak langsung mengampuni ya, tetapi paling diproses ya. Coba diskusikan. Apa sih yang menyebabkan kamu seperti itu? Perasaan apa yang saya alami seperti itu? Yang ini kan. Terus kira-kira apa yang saya harapkan? Ya. Apakah kamu akan tetap berjalan bersama wanita itu atau gimana nextnya? Ya, jangan sekali lagi jangan cepat-cepat mengampuni ya. Tapi why? Tadi penyebabnya kenapa suami berselingkuh itu? Apa penyebabnya? Apa kira-kira solusinya? Baru setelah suami sadar atau gimana ya, ada solusinya atau gimana, baru dilakukan pengampunan. Tapi sebelum Anda mengampuni, Anda harus bereskan dulu. Ini mau gimana gitu loh? Apa mau terus seperti ini? Ya, apa yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan itu? Ya, jadi balik lagi itu bukan merupakan satu proses yang sangat simpel. Ya, dalam konseling saya dengan kasus-kasus seperti itu bisa berapa kali sesi harus diinikan dulu. Ya. Pahami dulu prosesnya ya. Tetapi kalau kita sudah tahu caranya tadi bisa self healing, tapi sekali lagi kalau butuh partner untuk menjadi ya tadi ya istilahnya membimbing ya tentu saja sebaiknya didampingi konselor ya. Supaya progresnya terasa dan juga prosesnya juga benar gitu maksud saya. Ya. Karena banyak orang yang mengampuni tapi sebenarnya nggak menerima. Ya. Jadi pengampunan itu kan harus sampai satu taraf bahwa oke, ya saya siap untuk bisa benar-benar menerima dia kondisi seperti itu. Ya kalau belum ya mungkin dicari kenapa solusinya gimana supaya benar apakah mau pisah atau apa kira-kira seperti itu ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak insight-nya. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau sudah susah tidur, sakit mental, sudah kumat lambung dan psikosomatik akibat susah mengampuni, sudah bolak-balik ke dokter atau psikiater, apa ya Pak solusi yang harus dilakukan? Ya cari kepada konselor yang memang di situ qualified untuk bisa menolong Anda di situ. Ya balik lagi mungkin juga karena Anda belum punya konsep pengampunan yang tadi, yang 7 prinsip itu. Ya saya sulit mengampuni karena apa? Karena keenakan dianya, terlalu menyakitkan. Ya, atau nunggu orang itu minta maaf atau apa ya, kita perlu mengerti dulu proses pengampunannya itu kenapa sulit, padahal itu untuk kebaikan dia. Biasanya orang-orang yang seperti itu karena dia merasa sekali lagi sulit mengampuni karena kalau mengampuni itu dia ada dampak kepada orang yang telah menyakiti dia ya.
Ya sama seperti Anda kalau sakit ini kenapa sih nggak sembuh-sembuh? Ya mungkin belum ketemu dokter yang memang bisa menolong Anda menyembuhkan penyakitnya. Belum menemukan akar masalahnya di mana. LK3 bisa membantu banget ya Pak ya? Ya bisa. Ya. Karena tadi sebutnya sudah cari psikiater juga gitu ya. Kayaknya sih psikiater tuh gini, psikiater itu sebenarnya ya lebih ke arah menolong sementara dengan obat supaya pikirannya lebih tenang, lebih apa. Tapi ada psikiater yang memang juga punya kompetensi untuk dia bisa menggali penyebabnya, ya. Tapi ada juga psikiater yang memang dia memberikan kalau udah kasus susah tidur atau depresi atau apa, dia berikan obat-obat penenang ya, antidepresan supaya bisa berpikir lebih jernih. Tapi tidak membawa sampai kepada akar masalahnya. Jadi kalau bisa dua-duanya itu, kalau dia udah parah sekali, ya psikiater untuk menolong dengan obat penenang. Terus setelah itu harus diproses dulu, ya. Apa yang membuat dia sulit untuk mengampuni? Peristiwa apa, ya? Apa dia sudah pernah keluarkan nggak perasaan-perasaan dia itu? Ya sama seperti tadi nanah itu kalau di dalam ya nggak bisa nih, gimana bisa sembuh? Ya harus mau nggak harus dipencet, keluarin tuh semua nanah-nanahnya, udah keluar semua meskipun menyakitkan, baru diobatin. Ya, jangan langsung pengampunan. Sekali lagi, pengampunan itu proses terakhirnya. Pengampunan proses terakhir. Pasti bisa Bu ya, pasti bisa ya. Kenapa belum bisa ya baliknya karena belum bisa mengampuni. Kenapa belum bisa mengampuni? Nah itunya yang saya nggak tahu, harus dijelaskan. Banyak. Oke, baik Pak. Ini hampir sama pertanyaannya ya yang dikirim oleh partisipan berikutnya. Terapi apa saja yang harus dilakukan untuk mengampuni Pak? Ya, yang pertama tadi ya adalah konseling sama orang. Yang kedua ada yang disebut dengan self healing. Ya, Anda melihat ya self healing itu misalnya salah contohnya begini. Oke, saya dulu merasa terhina ya. Saya merasa dulu sangat direndahkan, sangat terluka dengan itu dulu. Nah sekarang saya udah umur sekian ya. Dulu saya nggak bisa apa-apa, saya powerless. Nah, sekarang saya mau belajar untuk powerful. Bagaimana bisa mengenal. Terus saya sekarang udah umur dewasa, jadi saya bisa. Itu salah satu self healing, belajar untuk bisa mengubah pola pikirnya bahwa dari powerless menjadi powerful. Yang ketiga ada yang disebut dengan healing prayer. Ya, healing prayer ini adalah satu proses untuk melibatkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan di masa lalu membayangkan apa yang Yesus lakukan. Ya, ini juga ada pakar-pakarnya tersendiri. Ya, bagaimana dia bisa mengajarkan tentang healing prayer. Jadi diajak berdoa dan bisa mengundang Yesus untuk bisa menyembuhkan saat itu. Ya, banyak sih sebenarnya terapi-terapi yang bisa melakukan begitu. Ya. Ada orang yang justru menggunakan juga hipnoterapi juga ada, ya. Tapi saya pikir yang paling realistis sekarang mah konseling aja lah. Itu sekarang konseling itu saya bersyukur udah banyak ya. Bukan lagi sesuatu yang memalukan, bukan lagi konseling itu sesuatu yang aib atau gimana. Tapi udah mulai banyak di gereja-gereja di mana konseling sudah mulai dilakukan. Ya. Baik Pak Ikhwan, selanjutnya ini masih lumayan banyak nih yang bertanya ya. Menanyakan, saya pernah ada masalah cukup berat Pak dengan suami. Dan kami sudah rekonsiliasi, tetapi ada kalanya apabila saya menghadapi kondisi yang mengingatkan saya akan peristiwa itu, saya kadang mengemukakannya lagi ke suami. Nah hal itu tuh jadi karena mengemukakan hal itu lagi kepada suami karena terasa mengganggu saya. Apakah hal ini benar Pak? Karena saya sudah mengampuni suami saya, tapi kadang masih mengganggu itu peristiwa masa lalu itu. Ya itu tadi ya, peristiwa itu kan mengampuni itu kan dari layernya banyak. Ya, peristiwanya sudah tahu, sudah diampuni, tapi dampak dari peristiwa itu kan bisa saja terjadi. Seperti tadi ya, kejadian contoh yang ditabrak ya. Saya udah ngampunin peristiwa ditabraknya. Tapi dampak ditabrak saya lihat kostum
ini saya udah sakit, saya lihat ini kok sakit, ya itu perlu. Jadi it's okay, justru bagus ya. Yang penting ya berkomunikasi bahwa saya bukan ngungkit-ngungkit lagi masalah. Tapi apa yang saya katakan ini saya ingin sekali benar-benar bisa mengampuni kamu dengan tuntas, ya. Nah, jadi pada saat dia ngomong sama suami mengatakan terganggu itu ya it's okay, tapi decision-nya tuh tetap ada bahwa saya memang tujuannya mengampuni kamu, ya decision-nya. Tapi saya sekarang dalam proses, ya. Saya sudah mengampuni kamu, tapi kenapa muncul lagi? Ya ini dampaknya yang harus saya juga ampuni juga. Jadi it's okay, ya, nggak masalah. Ya, baik. Selanjutnya ada partisipan menuliskan Matius 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan bla 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 bla, pergilah berdamai dulu dengan saudaramu dan seterusnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, Pak, kalau ada orang enggak merasa telah menyakiti, terus kita datang ke dia, bilang bahwa dia telah secara tidak sengaja menyakiti, apa enggak tambah jadi masalah, Pak? Orang yang merasa nggak enak tersebut harusnya gimana ya? Apa nggak tambah jadi masalah, Pak? Orangnya merasa nggak enak, harusnya gimana? Gitu. Sorry, gimana? Saya nggak nangkep pertanyaannya. Orang yang gimana? Bentar ya, Pak. Saya juga sudah memahami pertanyaan ini. Ya, tadi kan dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan bla 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 bla, pergilah berdamai dulu dengan saudaramu. Nah, yang mau ditanyakan, kalau orangnya yang menyakiti kita tuh nggak merasa telah menyakiti, terus kita datang ke orang itu bilang kalau dia telah secara tidak sengaja menyakiti saya atau menyakiti gitu ya, apa nggak tambah jadi masalah, Pak, kalau kita cross check atau istilahnya konfrontir gitu ya, kayak gitu? Oke, misalnya begini ya. Misalnya saya merasa terganggu dengan perkataan atau perilaku seseorang misalkan ya. Nah, kemudian saya merasa tidak enak, kemudian saya teringat tentang ayat itu. Saya harus bereskan. Padahal orang itu mungkin tidak sama sekali tidak merasa apa-apa ya. Nah, dengan saya ngomong gitu, apa itu tambah masalah? Kira-kira mungkin gitu ya? Iya, betul, Pak. Oke. Nah, jadi begini ya. Kita dalam hal melihat sesuatu itu ada 3 cara. Satu, kita bisa ignore. Ya mungkin itu perasaan saya aja. Saya coba untuk bisa, nggak semua masalah itu harus didiskusikan seperti itu, ya. Jadi nggak semua harus diampuni. Mungkin tadi saya merasa sakit hati, iya. Tapi apa dia benar-benar kayak gitu ya? Oke lah, saya bisa ampuni aja. Itu kan bisa tidak perlu harus datang sama orang itu. Tapi yang kedua, saya yakin orang tadi dia tuh jahat sih sama saya. Tadi dia benar-benar tuh mau merendahkan saya, ya. Nah, kalau itu terus mengganggu, ya, nah saya bisa datang sama dia, ya. Jangan langsung nuduh dia. Kenapa sih kamu tadi begini? Nah, itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Tapi tadi konfirmasi tadi, maaf ya, Bu, Pak. Tadi waktu kita di meeting itu, kok saya merasa ya, apa yang Anda katakan itu saya merasa agak direndahkan. Apa benar maksud Anda? Oh enggak, saya nggak maksud begitu. Oke, kalau gitu ya saya yang salah. Jadi balik lagi ya, tidak akan membuat masalah kalau tujuan kita itu adalah bertanya. Tapi kalau tujuan kita mendakwa pasti tambah masalah. Kamu kenapa sih tadi waktu meeting itu kamu nuduh saya begini? Kamu kenapa sih tadi merendahkan saya? Nah, itu bisa jadi problem. Padahal orang itu sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Maaf ya, tadi waktu meeting itu saya kok merasa dengan statement ini membuat nggak enak. Itu nggak apa-apa kata saya sih. Tidak akan membuat nggak enak ya. Jadi baliknya kalau, kamu kenapa sih? Ya sorry sekali lagi, makanya saya ngomong sama kamu. Ini yang saya rasakan. Mungkin saya salah. Tapi saya ingin konfirmasi apakah Anda mengatakan itu tujuannya seperti ini. Ya, belajar itu istilahnya asertif ya. Ada orang tuh pasif itu artinya diam, udah diam aja, tapi merasa tidak nyaman terus. Ada yang agresif langsung serang. Nah, itu dua-duanya nggak sehat. Belajar untuk asertif. Asertif itu tadi mengeluarkan apa yang saya rasakan tanpa menyalahkan orang lain. Ya. Baik, terima kasih Pak. Wah, nggak terasa waktu kita tinggal 4 menit terakhir. Ya,
Baik, saya akan bacakan ini pertanyaan Pak Iwan. Tadi kan diinfo kalau ada verbal abuse harus konseling ke psikolog. Kalau yang bersangkutan tidak mau gimana Pak? Dan bagaimana cara menanganinya kalau itu terdampak ke anak-anak? Ya, itu sesuatu kasus yang susah ya. Kadang-kadang pasangan itu satu mau konseling, satu enggak. Kenapa orang nggak mau konseling? Kan dia merasa tidak ada masalah. Ya. Nah, orang yang merasa tidak masalah justru orang yang bermasalah. Nah, jadi ini tipsnya ya. Kalau ada pasangan seperti itu, ya, jangan suruh dia konseling dengan pengertian kamu yang salah. Jadi kamu harus konseling, ya. Tapi penjelasannya begini. Saya ingin keluarga kita ini kan sehat, bahagia, rukun. Nah, dengan kejadian gini, saya ingin sekali untuk kita sama-sama konseling. Mungkin saya ada yang salah. Mungkin kamu, mungkin anak-anak juga. Yuk kita konseling. Itu biasanya menolong, ya. Jangan menuduh kamu abusive, kamu harus konseling. Itu biasanya nggak mau, ya. Ada juga yang menggunakan cara seperti ini. Aku kayaknya butuh ditolong. Nah, dia konseling duluan. Nah, setelah dia konseling, kemudian dia minta tolong pasangan yang abusive tadi. Itu konselorku minta kita konseling berdua. Karena supaya kamu bisa menolong aku dalam hal seperti itu. Itu biasanya jalan, ya. Jadi kenapa orang nggak mau konseling? Karena konseling itu dianggapnya sesuatu yang ya kayak dokter, ya. Aku nggak sakit kok, aku nggak masalah kok, aku nggak mau konseling, ya. Tapi kalau diminta tolong untuk menolong pasangannya supaya keluarganya atau relasinya bisa lebih baik, itu biasanya lebih mau. Yang kedua, yang pakai pendekatan informal, jangan pakai gunakan kata konseling. Yuk kita ngobrol. Kadang-kadang makan malam, ngopi di kafe atau apa, itu biasanya lebih rileks seperti itu, ya. Baik. Ini juga ada pertanyaan yang jawabannya saya pikir sama seperti yang disampaikan Pak Iwan barusan. Istri mau diajak konseling, suami nggak mau. Gimana caranya? Itu sudah terjawab, ya. Oke. Sebenarnya ada satu pertanyaan terakhir, Pak, tapi boleh dijawab singkat aja ya, Pak, ya, karena waktu kita sudah menuju finish. Yang ditanyakan adalah saya ingin tindak lanjut, Pak, dari topik tahap sebelum mengampuni tadi, topik dari tahap sebelum mengampuni, yaitu mengidentifikasi perasaan, lalu menyampaikan kepada yang bersangkutan. Saya pernah loh, Pak, punya kekecewaan sama ibu saya, karena ibu saya itu abuse. Saya masih kecil. Waktu saya sampaikan kepada beliau kalau saya kecewa, malah ibu saya bilang, kamu itu menyimpan kepahitan. Jadi ya aneh Pak buat saya sekarang punya suami yang abuse juga. Kok rasanya saya jadi hopeless ya? Ya, balik lagi, itu bisa terjadi. Tapi sekali lagi ya, tujuan kita adalah bukan mengubah orang tua. Mah, dulu waktu ini ingat gak, aku tuh kok ngerasa begitu. Enggak, mama nggak lakukan gitu kok. Biasanya begitu orang tua. Ya sorry sih, aku cuma sharing aja. Tapi aku tahu mama nggak gitu. Tapi ini yang sering aku alami. Sorry ya, itu aja. Anda keluar itu tuh sebenarnya tujuannya mamahnya, papahnya mau berubah nggak masalah. Tapi Anda bisa belajar mengemukakan perasaan Anda. Itu udah healing, satu part of healing process, ya. Oke, baik. Boleh kita berikan aplaus buat Pak Iwan. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Wow, ya saya jadi ikutan lega. Sekalipun ada pertanyaan yang nyusul barusan, tapi karena waktunya sudah habis, next time kita bisa sambung lagi. Dan yang tadi bertanya soal apakah materi Pak Iwan akan dibagikan, jawabannya iya. Tadi beliau sudah dengan jelas nanti materi akan di-share-kan. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan, sehat selalu, doa terbaik kami untuk Bapak dan keluarga. Terima kasih Bu untuk kesempatannya ya. Baik, kalau begitu saya serahkan waktu selanjutnya kepada sahabat saya Kak Erni. Silahkan Kak Erni.